Jangan lupa kita coba putar dulu buat memastikan ini pemasangan sudah aman. Atas ring kompresi, tengah ring kompresi, yang paling bawah ring oli. Dibantu untuk dicongkel biar tidak patah. Ini agak sedikit riskan yang. Halo sobat Ryoga ya, gua hari ini sedang ada project yang dimana project yang lagi gua garap nih sedang mengerjakan upgrade dari mobil E36 323. Nih si konsumennya ini dia mau minta tenaga lebih, makanya gua sarankan untuk upgrade ke 2800 cc, yang dimana part-part di bawah yang kita butuhkan yaitu stroker kit, itu ada crankshaft, ada stang conrod, dan ada pistonnya. Jadi blok yang sedang gua pakai ini blok M50, blok besi untuk lebih kuat lagi, dan dimana stroker kit ini biasanya dipakai dari mesin E39 528. Gua akan jelaskan posisi dimana diameter si seher itu. 528 itu diameter sehernya itu kita memakai 83,955 mm. Jadi ini diameter untuk si pistonnya. Dan ini yang membedakan ada di stangnya. Stangnya ini berkode 313. Nah, ini stang bawaan E39 528, dan ini dia stangnya, kodenya 313. Oke. Dan crankshaftnya ini yang kita butuhkan, dan ini kodenya juga berbeda dari yang 528. Nah, ini kode untuk si 528. Kode yang kita pakai partnya 2242898. Itu kode crankshaft untuk 528. Itu part-part yang dimana akan membedakan performa dari 2500 ke 2800 cc. Oke, nanti akan gue videokan cara memasangnya. Mantap. Oke, gue menggunakan blok yang dimana blok ini gue dapat dari E36 320. Ini bloknya akan lebih kuat kalau kita menggunakan blok besi ini, yang dimana blok ini berkode 1735813. Nah, blok yang akan gue pergunakan ini. Oke, nanti akan gue videokan dan gue akan tutorialkan gimana cara pemasangannya dari bawah sampai atas. Nanti ditonton saja. Oke, mantap. Oke, sekarang si blok sudah ada di engine stand. Nah, gue akan step pertama yang akan gue pasang yaitu metal duduk. Nah, metal duduknya kita pasang. Dan cara pemasangan metal duduk yang paling pertama yang lo harus perhatiin yaitu dia di sini ada got buat si metal duduk. Nah, di sini di bloknya lo harus perhatiin harus ketemu posisi got ujung ini. Nah, ini gue praktekin pemasangan pertamanya, tinggal dipasang aja, temuin posisi gotnya. Nah, setelah ketemu, nah dipasang seperti ini, guys. Setelah dipasang, terus sampai 6 metal terpasang, ikutin posisinya gotnya, jangan sampai terbalik. Karena, dan satu lagi, sebelum pemasangan tuh kita kasih pelumas dulu, biar dia licin ya guys. Nah, kasih pelumas, nah, dan pelumas. Oke, setelah 6 metal duduk terpasang dan 1 metal bulan terpasang, kita akan pasang si crankshaftnya. Oke, lanjut naikkan, kita dibantu sama tim buat
masang si crankshaft. Nah, ini crankshaftnya akan dipit, tinggal dipasin aja tangan. Oke. Nah, dan setelah sudah terpit, jangan lupa kita coba putar dulu buat memastikan ini pemasangan sudah aman. Oke, setelah si crankshaft terputar, nah crankshaft sudah terputar halus. Nah, kita tinggal masang penguncian metal duduk bawahnya. Nah, ini penguncian metal duduk. Dan jangan lupa saya akan beritahu posisi got. Nah, ini gotnya, got ketemu sama gotnya, jangan sampai salah. Jadi gotnya perlu kita pasang seperti ini, harus ketemu gotnya harus terpasang dulu. Nah, seperti ini. Nah, gotnya sudah terpasang. Ketika got ketemu got sudah ketemu, yang paling lebih diperhatikan lagi ialah kuku ketemu kuku. Jadi yang sini kuku 1, yang di sini kuku 2. Jadi pemasangannya akan seperti ini. Nah, dan jangan lupa dikasih pelumas dulu ininya. Ini kita kasih pelumas. Nah, oke, pelumasnya sudah, langsung kita pasang. Harus dipertemukan kuku dengan kukunya. Yang ini kukunya tengah, jadi dibalik ke sini. Oke, setelah pasang seperti ini, lanjut kita pasang seperti ini semuanya. Oke, setelah baut semua sudah terpasang, jangan lupa kita kasih torsi sedapatnya dulu aja, nggak perlu kencang-kencang banget, nanti akan kita torsi ulang. Yang penting sedikit mengunci aja buat bis rata dulu aja, pakai feeling dulu aja. Kalau ini feelingnya kita. Nah, setelah sudah terpasang feeling, nah akan kita putar. Nah, ini sudah berjalan lancar semuanya. Ketika crankshaftnya sudah berjalan lancar semuanya, nah ini baru dipastikan aman buat di bagian sininya. Lanjut step selanjutnya kita akan masang stang dan piston. Langsung kita pasang. Oke, sini sudah aman, bisa dilihat si posisi crankshaftnya sudah aman sekali. Yuk lanjut ya, kita akan memasang ring piston, yang dimana ini salah satunya gua akan contohkan satu aja. Ini ring kompresi yang akan gue pasang seperti ini, pasang. Nah, diputerin aja lalu dipasang seperti ini. Nah, setelah si ring semua terpasang, atas ring kompresi, tengah ring kompresi, yang paling bawah ring oli, atau bisa dibilang juga ring cacing lah bahasanya gitu. Ini kita pasang. Lalu setelah ini sudah terpasang, kita pasang si stangnya. Nah, seperti ini. Lalu pasang si pennya kita masukin terlebih dahulu. Nah, jangan lupa kita pasang dulu seperti ini. Kita akan pasang. Jangan lupa dikasih oli biar agak pelumas sedikit di bagian pennya. Jadi pennya jangan lupa kita kasih terlebih dahulu olinya. Nah, kita pasang, kasih oli, biar ada pelumasnya. Nah, oke. Setelah terpasang, nah, jangan lupa ini perlu kita ketok dulu sedikit. Ini kita ketok pemasangan saat masang si pen stang seher. Oke, siap. Setelah si pen sini sudah terpasang, jangan lupa kita pasang dulu sepinya dan pastikan ini loncer ya guys, nggak ada yang macet-macet. Pastikan ini dia agak loncer. Kalau sudah loncer, nah baru kita pasang si sepi untuk pengunci si pennya. Nah, ini kita perlu obeng untuk kunci si pennya. Nah, seperti ini. Tinggal kita pasang si
pengunci pennya. Lanjut kita pasang si pennya ini. Nah, pastikan kunciannya sampai bunyi klik dan ini sudah masuk di tahap yang benar ya. Jangan sampai ini renggang, pastikan ini sudah terkunci si pennya. Nah, setelah sini sudah selesai, baru kita pasang ke si bloknya. Nah, ini jangan sampai salah arah piston ke depan ya, arah piston jangan lupa. Ini ada panah, ada tanda panahnya ke depan piston. Nah, berarti ke depan si pistonnya, berarti seperti ini pemasangannya. Nah, dan jangan lupa untuk ring piston kompresi. Nah, ini kita perlu berlawanan untuk tidak menjadikan kompresi bocor. Nah, jadi si ring ini harus berlawanan, ring kompresi harus berlawanan, dan cari posisi yang paling tinggi. Nah, posisi paling tinggi seperti ini. Nah, pemasangannya seperti ini, pinggir sebelah sini dan yang belah sini pinggir di sebelah sini. Pastikan tidak ada yang ketemu, dan ring oli juga pastikan tidak ada yang ketemu. Ini tidak ketemu, ini berlawanan untuk menghindari kebocoran kompresi. Oke, setelah sini udah pastikan, baru kita tracker si ring pistonnya. Ini akan kita tracker ya. Seperti ini. Ini saya akan dibantu sama asisten saya. Ini pemasangannya. Ini pastikan sudah aman. Ketika sudah aman seperti ini, baru kita bantu ketok. Nah, ini ada pakai alat kita hammer, atau dibantu masuk tangan. Nah, seperti itu. Nah, baru sudah masuk sedikit, kita ketok aja pakai alat. Nah, kita perlu pengetokan sedikit untuk lebih masuk lagi. Nah, ini kita ketok sedikit. Oke, akan terpasang seperti ini. Pastikan piston masuk, turunkan sampai ke bawah ketemu penguncian si crankshaft yang bawah. Nah, pasang seperti ini. Nah, sudah. Ketika sudah, baru kita kasih penguncian yang si metal jalannya, guys. Ini kita pasang. Nah, jangan lupa got ketemu got ya. Nih, jangan lupa got ketemu got untuk masang si metal jalannya, dan kasih pelumas terlebih dahulu untuk pemasangannya. Oke, setelah semua sudah terpasang metal-metalnya, metal duduk dan metal jalan, langsung kita akan memberikan sebuah torsi, yang dimana torsinya ini kita akan pakai 7 kilo tapi bertahap dari 3, 5, 6 dan 7 kilo. Jadi enggak langsung di 7 kilo. Jadi saya setar pertama dari 3 kilo dulu. Kita buat 3 kilo. Nah, 3 kilo. Ini semuanya start pertama dari 3 kilo. Nah, ya, ini sudah dapat di angka 3 kilo, diputar dulu buat menandakan aman. Langsung si kunci momen kita rubah buat dibikin angka 5 kilo. Nah, di 5 kilo kita bikin. Nah, sip. Oke, aman. Kita torsi lagi di 5 kilo.
Oke, sudah dapat di torsi 5 kilo. Kita lanjut untuk di 6 kilo. Nanti finishing di angka 700 kilo. Nah, sip. Biasa kita beri spare 1-3 menit untuk mengademkan baut untuk tidak terlalu panas. Nah, ini sudah kita diamkan sekitar 3 menitan. Nah, kita torsi lagi di angka 6 kilo. Oke, sudah dapat di torsi 6 kilo dan kita akan finish di 7 kilo. 7 kilo. Nah, ini kita bikin di angka 7 kilo. Nah, biasa kita tunggu 3-5 menit untuk mengademkan baut. Nah, ini masih aman. Nah, lalu kita akan lanjut di torsi terakhir di 7 kilo. Siap. Oke. Ya, setelah kita torsi sudah dapat di angka 7 kilo. Nah, metal duduk rata semua kita bikin di angka 7 kilo. Lanjut, kita akan torsi di metal jalannya. Yang dimana metal jalan itu kita buat di angka 5 kilo. Tapi dengan step seperti tadi, kita bikin di angka 2 kilo, 4, dan 5 kilo. Nah, kita akan ganti posisi toolnya. Ini kita menggunakan E12. Nah, E12 yang kita gunakan untuk mentorsi metal duduk. Metal jalan, sorry. Kita akan metal jalannya kita torsi di 5 kilo. Step pertama kita bikin di 2 kilo. Oke, lanjut. Kita bikin dari sini ya. Ini. Nah, ya, putar. Cukup. Sip. Nah, oke. Oke, 2 kilo kita sudah dapat. Langsung kita bikin di 4 kilo. Nah, kita rubah dulu ini. Kita bikin di angka 4 kilo, guys. Kita bukan di 4 kilo. Oke, sip. Kita bikin langsung di 4 kilo. Sip. Lihat. Putar. Cukup. Sip. Putar. Cukup. Oke, torsi 4 kilo sudah selesai.
lanjut nih torsi yang terakhir, torsi yang di 5 kilo. Nah, ini sambil kita tunggu, sudah cukup di sedikit adem dulu bautnya 3 sampai 5 menit. Ini torsi yang terakhir kita bikin di 5 kilo. Nah, cukup. Sip. Up. Oke, sudah selesai pentorsian kita. Jadi untuk torsi metal duduk di 7 kilo dan metal jalan di 5 kilo. Setelah kita torsi semuanya, kita pastikan pemutaran crankshaft aman semua. Oke, lanjut. Ya, setelah kita selesai pemasangan metal duduk, metal jalan, semua sudah terpasang rapi. Lanjut, kita akan memasang si pompa olinya. Nah, ini pompa olinya sudah kita siapkan. Dan untuk yang blok ini kita memakai blok M50 yang dimana kita perlu mengcustom sedikit untuk bracket si corong olinya. Nah, ini kita custom dari bawaan M52. Jadi kita papas untuk dapat posisi dimana baut untuk 10-nya pas untuk ada di sini. Ini sudah kita custom. Nanti untuk teman-teman kalau memakai blok M50, jangan lupa siapkan corongnya dari M52 dan flank besi ini dari M52 di custom sedikit untuk dapat posisi bautnya. Ini kita akan tempatkan posisinya seperti ini. Nah, ini akan seperti ini. Ini sudah kita custom ya. Nah, posisinya sudah pas untuk posisi baut 10-nya. Ini sudah terpasang. Lalu kita akan pasang dulu bautnya. Baut si pompa oli. Nah, pompa oli ini bautnya ada panjang, ada pendek. Yang panjang itu ada di depan. Yang panjang ada di depan. Yang pendek ada di belakang, hanya satu. Dan yang baut 10-nya kita pasang di bagian corong sini. Nah, ini sudah terpasang seperti ini. Oke, lalu kita lanjut mengencangkannya. Ya, baut 13-nya sudah kencang, lalu baut 10-nya kita kencangkan. Nah, ini kencangkan dulu. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya butuh bantuan asisten saya untuk masang si rantai pompa oli. Nah, ini disiapkan asisten untuk pompa olinya disiapkan. Nah, ini kita kencangkan untuk mempercepat pekerjaan. Nah, ini kita kencangkan dulu. Nah, posisinya sudah kencang. Dan jangan lupa untuk memasang si pompa oli, ini dia putaran bautnya jarum jam, jadi terbalik, ngencangin ke kiri, ngendorin dia ke kanan. Jangan lupa untuk jangan sampai salah untuk posisi mengencangkan dan mengendorkan di bagian baut si pompa oli, karena bautnya ini baut terbalik atau baut perputaran jarum jam. Oke, ini sudah terpasang si rantai pompa olinya. Ini putar ke kiri ya. Oke, sip. Ya, lanjut kita akan mentorsi baut yang 13 ya, yang di pompa oli. Ini akan saya torsi di 2,5 torsinya. Langsung kita bikin di 2,5. Nah, ini ya. Untuk torsi, mainkan feelingnya, jangan sampai
terlalu over banget, nanti berbahaya juga untuk pekerjaan kita. Dan saat ini kerjaan yang lagi saya dapat feelingnya di 2,5 kilo untuk torsi di si baut pompa olinya. Lanjut, kita akan mengencangkan, dan yang baut 10-nya ini hanya pakai feeling saja. Kita feeling untuk pas kencangnya. Nah, ini kita pakai feeling. Nah, untuk sudah kencang, menurut feeling kita ini kencang, ya sudah. Cukup. Oke, cukup. Itu hanya pakai feeling aja untuk baut yang 10-nya, karena ini kita custom untuk dapat si corong pompa oli. Lanjut, kita akan memasang railgate yang kecil. Nah, ini akan dibantu sama asisten saya untuk pemasangan railgate-nya. Pastikan kenoknya perlu sedikit dibantu untuk dicongkel biar tidak patah. Ini agak sedikit riskan yang knocking yang kecilnya. Nah, jadi perlu pelan-pelan dan perlu hati-hati untuk memasang si railgate kecilnya. Nah, perlu dicongkel sedikit untuk pemasangan si railgate-nya ini. Nah, sedikit pelan-pelan dan hati-hati untuk pemasangannya. Sekali sudah pas, lalu tinggal didorong ke dalam saja. Nah, nanti ketika sudah pas dia akan bunyi klik. Nah, itu berarti sudah cukup pemasangannya. Ya, ini railgate sudah terpasang. Sudah terpasang seperti ini. Lalu kita akan memasang cover lower timing chain bawah. Nah, ini akan kita siapkan. Nah, ini pastikan. Nah, ini kita akan pasang si cover timing chain bawahnya. Nah, ini jangan lupa packingnya dipasang dulu. Nah, packing yang dipasang, lalu kita akan fit pemasangan. Nah, ini akan dipit pemasangannya. Pastikan dipasin. Nah, untuk pemasangannya, nah, knockingnya harus sampai dapat. Nah, knocking harus dapat kita. Nah, ketika knocking sudah dapat, nah, oke, udah pas. Lalu bautnya kita kencang-kencangkan semua. Ini menggunakan baut 10 semua ya. Nah, ini bautnya akan kita kencangkan semuanya. Nah, baut-bautnya dikencangkan. Sip, mana baut tadi 10-nya? Nah, kita akan kencangkan. Nah, baut 10-nya. Nah, setelah ini sudah dikencangkan semuanya, nanti kita akan pemasangan si karter olinya. Lanjut, setelah si baut-bautnya ini sudah terpasang dan dikencangkan semuanya, kita akan memasang si bak karter olinya. Dan jangan lupa packingnya kita persiapkan dulu. Si packing bak karternya ini dipasang seperti ini, dipaskan dulu posisi bautnya. Nah, lalu bak olinya kita pasang seperti ini. Nah, setelah terpit posisinya dan posisi bautnya sudah terlihat. Nah, posisi bautnya sudah terlihat, sudah terpit. Nah, seperti ini. Ya, ini sudah terpasang, sudah lagi dikencangkan sama asisten saya. Baut karter bak olinya sudah terpasang. Ini jangan lupa panjang pendeknya diperhatikan. Ini ada beberapa baut di bak karter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ada 25 baut bak karter oli. Dan perhatikan panjang dan pendeknya untuk si bak karter oli. Oke, setelah sudah terpasang semuanya, kita lanjut akan masang si puli dampernya. Ini puli dampernya akan kita pasang. Nah, ini akan disiapkan sama asisten saya. Nah, dan ini ada knockingnya, jangan sampai salah untuk memasang si puli damper. Ini saya perhatikan ada knock buat si kerkas knocking ada di sebelah sini. Knockingnya jangan sampai salah. Posisikan knockingnya harus pas. Ini akan kita pasang. Nah, dipaskan knockingnya. Nah, sip. Setelah
knockingnya sudah terpasang di kanan kiri saja buat sampai masuk sampai dalam. Oke, setelah masuk sampai dalam, lalu akan kita impact. Sudah aman? Nah, kita impact. Ini menggunakan impact. Nah, sip. Sudah selesai untuk pembagian short block bagian bawah. Nanti kita akan main di bagian atas. Di bagian atas itu banyak partisi-partisinya untuk cylinder head, pemasangan klep dan par klep semuanya. Lo tonton aja, nanti akan gue buatkan part 2-nya untuk di bagian cylinder headnya. Oke? Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa aktifkan lambang loncengnya untuk mengaktifkan notifikasinya ketika video-video kita terbaru sudah terupdate. Oke? Mantap.